Saudara, dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah, daya saing dana master plan, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah tahun 2011-2025, diperlukan sistem inovasi daerah atau SIDA secara terarah dan berkesinambungan. Laporan selengkapnya dapat Anda ikuti dalam segmen Biang Lala berikut ini. Sistem Inovasi Daerah SIDA di Jawa Tengah difokuskan 3 pilar, yaitu Kota Inovasi, Desa Inovasi, dan UMKM berbasis klaster. UKM berbasis klaster terdapat di 35 klaster unggulan dan kompetitif daerah di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Sejumlah klaster yang dikembangkan diantaranya klaster kacang tanah di Jepara, klaster kambing di Purworejo, klaster kopi di Temanggung, klaster jagung di Grobogan, alat penepung ikan di Tegal, dan klaster UKM di Banyumas. Pengembangan sistem inovasi daerah atau yang disingkat SIDA ini merupakan kelanjutan dari SINAS yang sudah dikembangkan oleh Menristek, dan saya kira tanggapan untuk di Jawa Tengah ini cukup positif karena di dalam SIDA ini ada beberapa langkah nanti membuat pengembangan teknologi berbasis klaster. Sistem inovasi daerah ini diharapkan mulai dari pusat, nanti provinsi sampai ke tingkat lapangan ini menjadi satu kesatuan yang saya kira untuk mempercepat di dalam penerapan inovasi teknologi. Saya kira. Pengembangan klaster kacang tanah di Jepara, Balitbang Jawa Tengah mencoba membuat inovasi teknologi mesin pengepres kacang. Dengan mesin ini, kacang tanah akan keluar minyaknya sehingga menjadi kacang tanah rendah lemak. Kacang tanah ini selain untuk kesehatan juga dapat meningkatkan nilai jual hingga Rp50.000 per kilogram. Selama ini petani kacang tanah menjual dalam bentuk utuhan seharga Rp8.500 per kilo dan kacang kupas atau ose Rp17.000 per kilo sehingga kurang menguntungkan petani. Saya terima kasih dan bersyukur dengan adanya alat itu tadi, karena apa? Ke depan petani-petani Sulubu Makmur punya harapan untuk menambah income daripada petani itu sendiri, karena kami mampu mengolah dan memasarkan. Jadi tidak ada hari-hari kosong. Klaster kopi Temanggung juga menjadi fokus Balitbang Jawa Tengah untuk mengembangkan produksi para petani kopi. Kopi Temanggung seperti luwak, Arabica, dan Robusta mempunyai kualitas satu, sehingga perlu inovasi untuk meningkatkan pemasaran. Selama ini petani kopi menjual kopi dalam bentuk bubuk kepada tengkulak. Untuk itu diperlukan inovasi berupa kopi saset atau celup. Dibantu Universitas Sudio Pranoto Semarang, Balitbang mengembangkan mesin pengemas kopi celup. Jika kopi bubuk diseduh akan meninggalkan ampas, dengan kopi celup kopi tidak berampas dan lebih jernih. Kita juga butuh strategi dan kiat-kiat khusus dalam hal pemasaran, karena memang kopi luwak sementara ini bisa dikatakan memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi, tapi marketnya juga tidak semudah seperti kopi yang reguler, kopi konvensional, sehingga kalau tidak ada inovasi-inovasi khusus kita akan kesulitan dalam pemasaran. Selain masalah pemasaran, klaster juga banyak yang mengalami kendala masalah pakan ternak, seperti klaster ternak sapi di Grobogan.
Membantu mengatasi masalah pakan, Balitbank Jawa Tengah bersama Undip Semarang membuat mesin horizontal mixer untuk mengolah limbah jagung menjadi pakan ternak. Mixer ini dapat mencampur bahan kering berupa butiran dalam jumlah banyak berbentuk horizontal sehingga campuran lebih homogen. Fungsi dari limbah jagung ini untuk menggantikan bekatol yang harganya sangat-sangat tidak stabil. Harganya bisa kadang-kadang sangat-sangat tinggi sehingga sulit untuk dibeli. Kemudian juga kualitas yang sangat buruk karena banyak pemalsuan bekatol. Pada saat kita menemukan ada bahan yang kualitasnya tidak beda jauh dengan bekatol, harganya jauh lebih murah, itu jadi suatu potensi yang sangat bagus untuk menggantikan bekatol ini. Mesin penepung ikan dengan bilah horizontal juga dicoba dikembangkan Balitbank Jawa Tengah bersama Universitas Purbaya Tegal. Mesin ini dapat mengolah ikan yang tidak layak jual untuk diolah menjadi tepung yang bisa digunakan untuk pakan ternak dan pakan ikan budidaya. Dengan mesin ini dapat menghasilkan tepung dengan kehalusan 40 mes dengan kapasitas 27 kg per jam. Tepung ini selain murah juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan limbah ikan yang tidak terpakai. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perikanan menjadi tepung ikan. Artinya begini, jadi selama ini banyak produk-produk perikanan yang itu istilahnya limbah yang rucah, kemudian dikeringkan, kemudian dari hasil pengeringan ini dibuat tepung. Hasilnya bagus, dan ini tepungnya nanti bisa digunakan untuk berbagai macam, baik itu untuk pakan ternak, pakan ikan, yang paling tidak bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para nelayan. Di Purworejo, Balitbank juga mengembangkan teknologi pakan ternak kambing etawa. Di Desa Telogoguo, Kecamatan Kaligesing, Purworejo ini terdapat sekitar 2.215 ekor kambing etawa dan sekitar 67.000 peranakan etawa. Masalah pakan juga sering dikeluhkan para peternak. Membantu peternak kambing ini, Balitbank Jawa Tengah membuat mesin kompet feed silase, mesin pemotong rumput, koper, dan mesin pencampur pakan mixer. Dengan mesin ini dapat menghasilkan pakan yang berkualitas dan lebih murah. Masalah sekarang yaitu masalah harga kambing yang tidak seperti dulu, karena dulu sudah dinina bobokkan oleh harga kambing yang tinggi. Nah, sehingga sekarang petani merasakan itu agak lesu. Nah, terkait dengan biaya operasional, karena di musim kemarau itu bahan pakan untuk hijauannya kurang. Membantu pengembangan gula kelapa di Kabupaten Banyumas, Balitbank Jawa Tengah juga memberikan bantuan berupa mesin pengayak kepada klaster gula kristal. Alat pengayak ini diberikan kepada kelompok tani Legen Ardi Raharja, Desa Karanggintung, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Alat ini untuk memisahkan butiran-butiran yang berukuran tidak seragam, serta memisahkan butiran yang menggumpal atau menempel.